Oke sahabat KPPN, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Subscribe Pak. Ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat 161, jumpa lagi dengan saya Yudi, Kepala KPPN Rangkas Bitung. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai di edisi pertama kami, yaitu podcast kami Badui, Bincang APBN dan Keuangan dengan Santuy. Jadi masalah-masalah yang kelihatannya agak rumit di kita, tetapi sebenarnya bisa kita sampaikan dengan cara lebih sederhana dan Sobat 161 bisa lebih tahu apa yang akan kita sampaikan. Baik, kali ini kita akan fokus membahas perkembangan seputar UMI, terutama perkembangannya di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang merupakan wilayah kerja kami, wilayah kerja KPPN Rangkas Bitung. Kali ini kami akan membahas UMI dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, Bapak O'Brien Kurnia. Beliau adalah Kepala Seksi Bank KPPN Rangkas Bitung. Di UMI ini beliau sangat aktif untuk mendorong perkembangan UMI, terutama di wilayah kerja kami. Mungkin Sobat 161 sedikit tahu terkait dengan UMI, yaitu usaha mikro, ultra mikro ya, apa? Ultra mikro. Usaha ultra mikro. Apa saja yang akan kita ketahui di UMI ini? UMI adalah ultra mikro, yaitu pembiayaan kepada sektor perekonomian untuk para saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang atau juga saudara-saudara kita yang akan memulai usaha, mungkin karena keterbatasan akses kepada pihak perbankan. Mungkin dengan adanya UMI ini mereka bisa bekerja, berusaha, memulai usahanya dari usaha yang kecil dan nantinya akan berkembang menjadi lebih besar lagi sehingga dia dapat memberikan sumbangsihnya kepada bangsa kita untuk terutama di sektor perekonomian, sehingga perekonomian kita semakin maju. Baik, untuk lebih tepatnya akan kita dengarkan secara langsung penjelasan dari tamu kita, Pak O'Brien Kurnia, yang menjelaskan sedikit banyak apa itu UMI. Silakan Pak O'Brien. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sobat KPPN yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi bahwa UMI ini adalah merupakan program pembiayaan dari pemerintah dalam rangka mendorong usaha-usaha kecil, sehingga diharapkan mereka akan dapat mendongkrak perekonomian regional dan pada akhirnya mendorong perekonomian nasional. Jadi seperti yang sudah saya disampaikan Pak Wahyudi tadi, jadi UMI ini adalah merupakan dana bergulir pemerintah yang disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP ya. PIP dalam hal ini berada di bawah langsung di bawah Kementerian Keuangan, yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Selanjutnya program UMI ini disalurkan dalam bentuk pembiayaan konvensional dan pembiayaan berbasis syariah. UMI disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank dengan plafon maksimal 20 juta rupiah dengan persyaratan yang sangat mudah. Dia hanya warga negara Indonesia dan hanya mempunyai KTP saja, itu persyaratan dasarnya. Kemudian tidak sedang menerima program pembayaran pemerintah lainnya seperti UMKM dan KUR. Sementara tujuan program UMI ini adalah menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro, menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah, dan menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan.
Sementara itu Pak, yang dapat saya sampaikan sekitar UMI ini. Baik Pak O'Brien, tadi disampaikan bahwa UMI tadi untuk membantu kita, saudara-saudara kita yang mungkin agak kesulitan mengakses pihak perbankan ya. Betul, Pak. Jadi memang dana yang disalurkan memang masih untuk saat ini nggak terlalu besar ya, karena memang belum bankable. Jadi mungkin setelah usahanya maju mungkin bisa mengakses ke perbankan dengan yang lebih tinggi lagi seperti KUR ya, mungkin seperti itu ya. Itu kan dana itu dibantu oleh Kementerian Keuangan ya. Betul, Pak. Jadi mitra kerja dari Kementerian Keuangan yaitu penyalur ya. Iya, Istilahnya penyalur. penyalur. Ya. Penyalur itu didukung oleh Kementerian Keuangan. Mungkin Pak O'Brien bisa jelaskan peran Kementerian Keuangan, bagian-bagian atau sektor kayak bidang. Mungkin Pak O'Brien bisa jelaskan di bagian-bagian mana atau bidang-bidang mana dari Kementerian Keuangan yang berhubungan langsung dengan UMI tersebut. Iya. Terima kasih Pak Wahyudi, sobat KPPN yang berbahagia. Tadi telah disinggung oleh Pak Wahyudi bagaimana peran Kementerian Keuangan dalam menyalurkan kredit ke usaha mikro ini. Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Keuangan melalui unit yang ada di bawahnya, yang dalam hal ini BLUPIP, Badan Layanan Umum PIP ini merupakan unit non-eselon ya. Dia tidak struktural tapi dia berada di luar tapi tetap di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Jadi unit non-eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Dalam hal ini ditugaskan Dirjen Perbendaharaan yang membawahi BLU tersebut yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan tugas BLU PIP adalah melaksanakan koordinasi pembiayaan UMKM, dan saat ini juga diberi tugas tambahan mengelola penyaluran dana dalam program pembiayaan ultra mikro ini. Demikian sekilas yang saya dapat sampaikan Pak Wahyudi. Baik Sobat KPPN 161, tadi dijelaskan peran dari Kementerian Keuangan ya dengan BLPIP-nya. BLPIP itu apa sih Pak singkatannya? Pusat Investasi Pemerintah, Pak. Pusat Investasi Pemerintah yang concern menyalurkan UMI ya. Mungkin biar Sobat KPPN tahu bagaimana cara penyaluran UMI ini dari PIP ke mitra terus sampai dengan ke penerima ya, debitur debitur UMI sampai dengan ke debitur UMI. Monggo ya. Pak O'Brien silakan dijelaskan. Di mekanisme penyaluran oleh Pusat Investasi Pemerintah ke penerima UMI dilakukan dengan cara bahwa PIP menyalurkan ke lembaga keuangan bukan bank dengan metode penyaluran langsung dan tidak langsung. Oh, jadi ada dua metode penyaluran ya? Ada dua metode penyaluran Pak. Oh, siap. Langsung artinya PIP itu menyalurkan ke lembaga keuangan bukan bank, dan LKBB lembaga keuangan bank itu langsung menyalurkan ke debitur penerima UMI, baik perorangan maupun kelompok. LKBB metode langsung ini antara lain Pemodal Nasional Mandiri, Pegadaian, dan LKBB non afiliasi pemerintah. Misalnya koperasi tertentu yang ditunjuk oleh PIP. Oh, jadi Pegadaian juga menyalurkan UMI juga ya Pak O'Brien? Pegadaian ditunjuk juga oleh PIP untuk membantu menyalurkan. Saya pikir hanya menerima tempat kita menggadaikan barang, ternyata juga mereka juga menyalurkan UMI juga. Iya Pak, menyalurkan UMI juga. Sedangkan untuk metode penyaluran tidak langsung disalurkan melalui Bahana Arta Ventura. Jadi Bahana Arta Ventura ini menunjuk mitra kerjanya sebagai penyalur
yang kemudian mitra kerjanya menaruhkan langsung ke debitur. Mitra kerja yang ditunjuk pada Bahana Arta Ventura ini dapat berupa lembaga keuangan mikro atau bisa juga koperasi. Kemudian di samping itu Pak Wahyudi, di samping melakukan penyaluran, lembaga-lembaga penyalur tersebut juga diberi tugas juga oleh PIP untuk melakukan semacam asistensi ya kepada debitur tersebut sehingga dapat mendorong usahanya agar dapat sesuai dengan yang diharapkan. Jadi bentuk-bentuk pendampingan tersebut bisa ke dalam motivasi usaha, bisa juga konsultasi usaha, bisa juga untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya, bisa juga melakukan pengawasan ke debitur dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh PIP kepada penyalur, Pak. Baik Sobat KPPN 161, tadi dijelaskan oleh Pak O'Brien mitra-mitra kerja kita yang bisa menyalurkan UMI. Kalau ada saudara kita atau sobat-sobat KPPN 161 menginginkan pembiayaan UMI tersebut, kira-kira masuk nggak gitu ya yang bersangkutan itu? Mungkin Pak O'Brien bisa jelaskan ciri-ciri atau karakteristik dari debitur kita yang berhak untuk menerima dana UMI tersebut. Silakan Pak O'Brien. Baik Pak Wahyudi, sobat KPPN yang berbahagia. Kalau kita jalan sepanjang jalan Rangkas Bitung atau Pandeglang, kita lihat di pinggir kiri kanan jalan ada orang-orang yang berjualan bubur ayam, ada orang-orang yang berjualan roti bakar, martabak, terus gado-gado dan sebagainya. Itu salah satu target dari program pembiayaan UMI ini. Jadi kira-kira bagaimana cirinya atau karakteristik yang mendapat fasilitas dari pemerintah ini kepada pengusaha ultra mikro ini? Ada beberapa karakteristik yang bisa kami sampaikan, Bapak. Yang pertama, bahwa debitur tersebut belum memiliki legalitas usaha seperti NIB, NPWP, dan juga belum memiliki sertifikasi produk dari BP POM atau produk halal dari MUI. Yang kedua, sebagian besar usahanya itu dijalankan oleh individu dan tidak melibatkan banyak orang ya, karena usaha mikro dan kecil ya, otomatis dia hanya dijalankan oleh individu atau sedikit orang ya dan mendukung usahanya itu. Kemudian, jadi untuk yang ini ya, untuk orang-orang yang mau mulai usahanya, jadi betul. Jadi kalau mungkin mau memulai usahanya tapi yang bersangkutan tidak mempunyai modal, jadi bisa mengakses UMI ini ya. Betul, Pak. Jadi terus apalagi kira-kira Pak selain itu? Barangnya, Pak, barang yang dijual itu tidak tetap atau bisa berganti-ganti sewaktu-waktu. Nah, inilah salah satu juga karakteristik dari debitur UMI kita, Pak. Dia kadang-kadang bisa jual gorengan, berubah minggu depan berubah mungkin jual bubur, atau berubah lagi menjual roti bakar, atau bisa berubah lagi menjadi penjual gado-gado dan sebagainya. Kemudian lokasinya juga, Pak, lokasi usahanya ini sering berpindah-pindah. Kemudian belum menerapkan administrasi yang baik. Jadi administrasinya masih bercampur, administrasi keuangannya masih bercampur antara pribadi, pengeluaran dan penerimaan pribadi dengan pengeluaran dan penerimaan usaha. Jadi masih belum bisa dipisahkan dengan baik mana administrasi pribadi dan administrasi usahanya. Kemudian yang terakhir, karakteristik yang terakhir ya, dia belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Jadi inilah Pak, ada 6 karakteristik yang bisa kami sampaikan sekitar debitur UMI yang ada di tempat kita. Jadi sasarannya yang non bankable ya, bankable. Iya, Pak. Tapi kalau orang yang
sudah punya rekening tabungan pribadi bisa kan dapat UMI juga kan? Masih bisa Pak? Masih Nah, bisa. Jadi sobat KPPN, jadi walaupun kita masih belum punya akses ke perbankan, tetapi kita bisa mendapatkan UMI. Tapi kalau sobat KPPN sudah punya rekening tabungan yang itu mungkin bisa juga ya. Masih bisa. Masih bisa. Yang penting mereka masih di tahap-tahap mikro ya, masih usahanya masih kecil atau mungkin baru memulai usahanya. Baik, setelah kita ketahui bahwa di Lebak atau di Rangkas Bitung ada salah satu kantor vertikal Kementerian Keuangan, yaitu KPPN Rangkas Bitung. Mungkin saudara-saudara, sobat-sobat KPPN Rangkas Bitung belum mengetahui peran dari KPPN Rangkas Bitung ini. Apa kira-kira peran dari KPPN Rangkas Bitung terkait dengan mendorong atau mendongkrak penyaluran UMI di wilayah kerja kita? Silakan Pak O'Brien. Iya, baik Bapak, sobat KPPN yang berbahagia. Jadi KPPN Rangkas Bitung juga diberi amanat ya untuk ikut peduli kepada perekonomian regional yang ada di daerahnya. Jadi dalam hal ini tugasan oleh Kementerian Keuangan untuk mendorong pengusaha-usaha UMKM dan mikro yang berada di wilayahnya untuk juga ikut memasarkan, memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di daerahnya. Jadi tugas KPPN kita di samping menyalurkan dana APBN juga sebagai bentuk kepeduliannya ikut mendorong usaha mikro ini dan UMKM agar dapat tumbuh untuk mendukung perekonomian yang ada di daerah. Demikian Pak. Pak O'Brien, apa sih sebenarnya tugas dari KPPN itu tadi, biar sobat 161 lebih paham lagi gitu. Jadi fungsi KPPN di dalam program UMI ini. Baik Pak Wahyudi, sobat KPPN yang berbahagia. Jadi tugas KPPN diamanatkan oleh Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2022 untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pembiayaan UMI berdasarkan data SIKP. SIKP itu adalah Sistem Informasi Kredit Program, baik secara tribulanan maupun semesteran. Untuk 3 bulanan ini, apa yang dilakukan KPPN? KPPN secara 3 bulanan melakukan pencocokan atau rekon salinan data penyaluran debitur dengan data yang ada dalam SIKP. Dan setiap semesteran dilakukan survei nilai keekonomian debitur untuk melihat sejauh mana dampak pembiayaan UMI ini kepada debitur. Jadi dampaknya pembiayaan UMI ini kepada debitur, apakah dia berdampak terhadap nilai keekonomian pribadi maupun nilai keekonomian usaha. Nanti akan dilakukan survei di setiap semesteran. Adapun data-data yang dilakukan pencocokan dalam monet tribulanan ini meliputi 6 item ya. Jadi pencocokan administrasi ya, pertama secara tribulanan pencocokan administrasi ada 6 item, yaitu seperti NIK atau KTP, nama debitur, tanggal akad, tenor akad, nilai pembiayaan dan agunan kalau ada ya. Kemudian setelah itu, jadi sebentar Pak. Jadi kalau survei itu untuk memastikan dari kesesuaian dari debitur ya, itu supaya tepat sasaran gitu. Itu monitoring Pak ya? Monitoring ya, monitoring atau survei ya. Iya Pak. Iya. Lanjut Pak.
Sedangkan untuk survei ya Pak ya, sedangkan untuk tadi ada untuk pertama administrasi pencatatan administrasi datanya Pak, secara 3 bulanan, kemudian secara 6 bulan kita melihat survei untuk melakukan survei untuk melihat sejauh mana dampak pembiayaan UMI ini terhadap debitur. Jadi apa aja? Jadi untuk survei nilai keekonomian debitur dilakukan setiap semesteran yang meliputi survei nilai keekonomian pribadi, nilai keekonomian usaha, dan nilai keuangan inklusif. Jadi ada 3 yang disurvei ya. Nilai keekonomian pribadi, nilai keekonomian usaha, dan nilai keuangan inklusif. Nilai keekonomian pribadi mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup. Misalnya, berapa pengeluaran listrik responden per bulan, konsumsinya per minggu berapa, lantai rumahnya terbuat dari apa, keadaan sanitasinya bagaimana, apakah sudah keramik atau tanpa keramik, kemudian rasio anak sekolah dan tabungannya seperti apa gitu. Kemudian untuk nilai keekonomian usaha, ini mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerjanya. Kemudian yang ketiga, dari nilai keuangan inklusif, itu mencerminkan kondisi literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan dan pemanfaatan produk keuangannya Pak. Jadi mencerminkan kondisi literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan dan pemanfaatan produk keuangan seperti penggunaan catatan akuntansi, tempat menabung, penggunaan uang elektronik, e-money, GoPay, OVO, link aja, dan sebagainya. Kemudian hasil monitoring itu baik yang tadi dilakukan secara 3 bulanan atau 6 bulanan, kemudian dimasukkan atau di-input ke dalam aplikasi SIKP UMI sehingga dapat terlihat performa masing-masing debitur dan menjaga konsistensi dan ketepatan penyaluran. Itulah Pak sedikit yang bisa kami sampaikan tentang peran dan tugas KPPN dalam rangka penyaluran UMI. Bentar, minum dulu Pak Obren ya. Ya. Terus tadi kita ketahui bahwa KPPN Rangkas Bitung adalah salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan yang ada di daerah ya. Jadi dalam penyaluran UMI ini apa prosesnya ya, proses atau peran dari KPPN dalam penyaluran UMI ini tadi juga dijelaskan terkait dengan SIKP UMI. Jadi kira-kira sampai dengan tahun 2022 ini setelah masa pandemi COVID ini ya, mungkin Pak O'Brien bisa jelaskan ya berapa banyak penyaluran UMI di wilayah kerja KPPN Rangkas Bitung sampai dengan tahun 2022 ini. Ya, baik Pak. Sahabat KPPN Rangkas Bitung yang berbahagia, berdasarkan data SIKP UMI yang dikelola oleh KPPN Rangkas Bitung sampai dengan 30 Juni ini di semester 1 maksud saya, di semester 1 30 Juni ini telah menjangkau sebanyak 11.166 debitur dengan total penyaluran sebanyak 43,4 miliar. Terdiri dari Kabupaten Lebak sebesar 2,9 miliar kepada 6.053 debitur dan Kabupaten Pandeglang sebesar 19,4 miliar ke 5.113 debitur. Nah, kemudian ini disalurkan. Berarti sangat besar sekali ya. Jadi ada hampir 43 miliar ya, 43 miliar. Dan menjangkau kepada 10.000 lebih ya, bahkan 11.000 ribuan debitur yang ada di
2 kabupaten ya. Betul, Pak. Ya, silakan Pak Ya. O'Brien dilanjut. Kemudian ini bukan KPPN yang menyalurkan atau PEP menyalurkan, tapi disalurkan oleh mitra kerja KPPN, mitra kerja PIP ya, mitra kerja PIP. Kebetulan yang ada di wilayah KPM Rangkas Bitung ada 4 penyalur dan lembaga lincet ya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Abdi Kertara Harja, Koperasi Mitra Duafa, Permodalan Nasional Madani, dan Pegadaian. Penyaluran pembiayaan UMI untuk semester 1 2022 ini sementara yang paling besar ada di PNM dengan nilai nominal 9,4 miliar kepada 2.686 debitur. Sedangkan yang terkecil adalah KSPPS Abdi Kertara Harja sebesar 324 juta dengan 117 debitur ya. Kemudian ini bermanfaat sekali Pak Wahyudi dari program ini, dari berbagai survei yang telah kami lakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi sudah 3 tahun kita melakukan survei. Terjadi peningkatan taraf hidup responden baik dari aspek ekonomi pribadi maupun ekonomi usahanya. Jadi pembiayaan UMI ini ternyata mempunyai dampak yang cukup besar kepada para debitur penerima UMI tersebut, Pak. Tadi manfaatnya bukan pada Pak Wahyudi ya, tapi kepada sobat KPPN Rangkas Bitung ya. Betul, Pak. Ya, itu nanti kami hanya sebagai mitra dari penyalur ya. Betul, Pak. Mitra dari penyalur. Jadi kita berkolaborasi dengan penyalur yang ada di wilayah Lebak dan Pandeglang untuk menyalurkan UMI ini supaya tepat sasarannya ya. Betul. Dan tepat penggunaannya gitu ya. Itu yang penting. Tolong Pak O'Brien dijelaskan penyaluran yang telah dilakukan oleh mitra kita mulai dari tahun 2017 mulai dari 2017 ya? Iya, Pak. Sampai dengan 2022. Ya. Itu kan juga pada masa itu sebelum COVID dan sesudah COVID dan pasca COVID ya yang ada sudah mulai perbaikan, walaupun kita ketahui bahwa sampai saat ini COVID juga masih masih menjadi perhatian kita, dalam arti walaupun COVID-nya sudah mereda tetapi kita masih harus tetap menjaga protokol kesehatannya. Iya. Baik sobat KPPN, kita jangan lengah terhadap COVID ya, kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Monggo Pak O'Brien disampaikan perkembangan UMI dari 2017 sampai 2022. Baik Pak Wahyudi, sobat KPPN yang berbahagia, berdasarkan administrasi SIKP yang dikelola oleh KPPN Rangkas Bitung ini, perkembangan penyaluran kredit UMI dari tahun 2017 sampai 2022 dapat kami sampaikan. Di tahun 2017 itu hanya 1.891 debitur dengan nilai 3,9 miliar. Kemudian 2018 dia bertambah sebanyak 6.205 debitur dengan nilai 17,16 miliar. 2019 masih hampir sama dengan 2018, itu ada sekitar 6.069 debitur dengan nilai 20,9 miliar. Kemudian di 2020 ada peningkatan yang cukup tajam nih Pak, cukup signifikan. Di 2020 ini ada 25.949 debitur dengan nilai 96,99 miliar. Kemudian di 2021 turun lagi menjadi 20.368 debitur dengan nilai 72 miliar. Jadi kalau melihat Pak perkembangan dari 2017 sampai 2021, semula 2017 1.891 debitur, ke 2021 ada 20.368 debitur, itu hampir 10 kali lipat jumlah debitur yang menerima fasilitas pembayaran UMI ini. Kemudian nominalnya dari 2017 3,9 M
Di 2021 72,6 M, itu hampir 18 kali lipat, jadi cukup cukup efektif ini program pembiayaan UMI ini, baik dari segi jumlah maupun nilai nominalnya. Kemudian di 2022 ini juga Pak, ini kan masih tentatif Pak, karena sampai bulan September berdasarkan data SIKP yang kami peroleh ini, ada sebanyak 15.542 debitur dengan nilai 61,13 miliar. Ini kita harapkan di tahun 2022 ini masih ada 3 bulan lagi, kita harapkan bertambah yang cukup banyak sehingga bisa di atas 20.000 debitur seperti di tahun 2021 dan 2020. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan Pak. Baik Sobat KPPN Rangkas Bitung, Sobat KPPN 161, baik yang ada di Kabupaten Lebak maupun di Kabupaten Pandeglang, dengan adanya fasilitas pembiayaan UMI ini, kami berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini. Yang seperti disampaikan Pak Omren tadi, karena persyaratannya juga sangat mudah bagi WNI, hanya mempunyai KTP, Sobat KPPN dapat mendatangi penyalur mitra kerja kami, yaitu ada Penggadaian, Koperasi Mitra Duafa atau Komida, KPPS Abdi Kertara Harja, dan Permodalan Nasional Mandiri. Benar ya? Betul Pak. Betul. Yang ada di 2 kabupaten, di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, atau datang ke KPPN Rangkas Bitung yang nantinya akan kami teruskan kepada penyalur kami. Dengan demikian masyarakat di tempat kita dapat bertambah untuk mengikuti program ini. Ini tentunya akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi kita dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terakhir, Pak O'Brien, closing statement. Ya, Bisa 2 menit, 3 menit, atau 1 jam, monggo silakan. ya, baik Pak Wahyudi, mungkin ini bukan closing statement Sobat Rangkas Bitung. Ini pernyataan mungkin harapan saya sebagai pribadi terhadap perkembangan UMI ini di wilayah KPPN Rangkas Bitung. Jadi Sobat KPPN Rangkas Bitung, baik di Lebak maupun di Pandeglang, dengan adanya fasilitas pembiayaan UMI ini, kami mengharapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini karena persyaratannya sangat mudah, cukup mempunyai KTP saja. Bapak Ibu dapat langsung mendatangi penyalur mitra kerja kami yang ada di Pegadaian, Koperasi Mitra Duafa, KPPS Abdi Kertara Harja, dan Permodalan Nasional Mandiri yang berada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Atau bisa juga Bapak Ibu dapat langsung datang ke KPPN Rangkas Bitung yang nantinya akan kami teruskan ke para penyalur tersebut. Dengan semakin bertambah masyarakat mengikuti program ini, tentunya akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di daerah dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Demikianlah Pak, sedikit harapan saya. Sangat inspiratif sekali ya Sobat KPPN 161. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.